Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya, semangat. Oke, sebelumnya kita absen dulu. Ada yang nggak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Ibrahim. Kenapa? Sakit? Tidak tahu. Ada lagi? Ada lagi yang tidak masuk ya. Sekarang pada bawa gambar semua. Waduh, gimana ini kalau yang nggak bawa? Minta temannya boleh nggak? Boleh ya. Oke, sekarang tak kasih materi sedikit, nanti kita langsung praktek aja. Oke, kita langsung ke materi. Jadi materi kita hari ini adalah teknik arsir. Kalau kemarin kalian yang pertama itu gambar nggak diajari sama Pak Rudi. Nah, sekarang saya ajari. Semoga nanti kalau sudah diajarin kalian bisa gambar lebih bagus, lebih bagus nanti nilainya. Oke, kita masuk ke teknik arsir. Intinya di sama Bapak Luman. Apa sih teknik arsir itu? Teknik arsir adalah teknik yang merupakan cara menggambar menggunakan unsur garis. Arsir itu menggunakan garis yang digoreskan secara teratur dan berulang-ulang. Baik itu garis lengkung lagi, lingkaran serta titik. Nah, arsiran ini juga bisa pakai titik, bisa pakai lingkaran-lingkaran. Nanti ada contohnya di teknik-teknik di baca-baca tekniknya. Nah, fungsi dari teknik arsir ini adalah dapat memberi kesan cahaya dengan cara menampakkan gelap dan terang pada suatu gambar. Seperti kalian minggu kemarin, yang kemarin itu bikin gambar bentuk, itu kan ada gelap terangnya agar benda itu atau objek yang kalian gambar terlihat lebih 3 dimensi. Teknik arsir juga dapat mengisi bidang-bidang kosong. Lalu teknik arsir akan menampilkan karakter pada sebuah objek gambar. Jadi objek yang kalian gambar itu akan terasa karakternya, bisa kasar, bisa halus, bisa semrawut, rapi, dan lain-lain. Lalu teknik arsir sebagai wujud finishing touch, sentuhan terakhir dalam gambar. Khususnya gambar yang menggunakan pensil atau yang menggunakan pulpen. Bahan dan alatnya tentu saja menggunakan pensil, bisa juga menggunakan pulpen, ballpoint, eagle juga bisa kalau bidangnya besar. Nah, di pensil sendiri banyak jenisnya, ada 2B, ada HB, ada 7B, ada H. Tak ada istilah H dan B. Kalau B itu artinya bold atau tebal, dan H itu adalah hard, gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai B-nya, itu akan semakin tebal goresannya. Tapi grafit, kalian tahu grafit di pensil itu kan ada item-itemnya yang di tengah itu. Nah, kalau semakin tinggi nilai B-nya, itu akan semakin lunak, jadi goresannya akan semakin tebal. Lalu hard itu grafit yang di tengah pensil itu akan semakin keras, jadi akan meninggalkan garis yang lebih tipis. Itu. Lalu ada kertas gambar. Kertas gambar tentu saja buat media untuk kalian menggambar. Bisa juga menggunakan media-media dengan 2 dimensi. Lalu ada yang ketiga, kuas dan kanebat atau kapas. Itu digunakan untuk menghabiskan arsiran permukaan pensil agar gambar terlihat lebih merata, agar lebih halus. Biasanya dipakai sama artis potret. Kalian tahu gambar potret? Gambar yang menunjukkan wajah itu wajah manusia
kalau dibikin pakai pensil itu biasanya pakai kapas atau katembat tadi agar hasil gambarnya lebih halus. Lalu ada penghapus digunakan untuk mengkoreksi ketika ada arsiran yang salah atau gelar terang yang salah. Dan penghapus ini banyak macamnya ya. Ada yang berbentuk kotak biasa, ada yang bentuknya pensil. Kalian pernah lihat yang bentuknya pensil? Pernah ya? Itu bentuknya besar, bisa kayak spidol, bisa kayak pensil kecil. Ada yang mekanikal, ada yang bentuknya emang pensil. Lalu ada yang bentuknya lunak. Lunak ini seperti plastisir, bisa dibentuk-bentuk, dipinit-pinit. Tapi hasil dari penghapusannya tidak setebal yang kotak biasa atau yang pensil biasa. Biasanya yang lunak ini digunakan untuk menghapus secara ringan aja. Macam-macam teknik arsir. Di sini aku kasih tahu ada 6 macam. Yang pertama ada arsiran satu arah saja. Jadi menggunakan garis yang satu arah saja. Lalu ada arsiran silang. Arsiran silang ini menggunakan 2 atau 3 atau lebih garis yang arahnya berbeda-beda. Gitu. Mau dicontohkan? Pertama kita pakai tadi kotaknya. Bisa. Ini cuma menggunakan satu arah saja. Arah cahaya dari sini. Misalnya dari ini. Apakah harus satu arah ini untuk yang lainnya? Enggak harus. Dari sini. Yang penting satu arah dalam satu arah. Kalau ini mau dilawan nggak apa-apa, tapi ini sudah tidak lagi sendiri. Lalu ada cross hatching atau arsiran silang. Kita pakai arah cahaya dari sini. Nah nanti yang area di belakang ini kita menggunakan arah yang berbeda. Bisa dua arah, bisa juga 3 arah. Sirkulism ini biasanya dipakai sama artis potret juga agar hasil arsirannya itu semakin halus. Cara begini gini. Point list tentu saja hanya menggunakan titik-titik. Wajib pakai titik-titik. Bedanya apa dengan arsiran titik yang ini? Ini boleh dipakai di mana aja dan nggak harus pakai titik-titik. Yang terakhir ada arsiran coret bebas dan arsiran salah kontur. Yang arsiran coret bebas ini bebas sesuka kalian, semau kalian. Ya arsiran searah kontur. Searah kontur ini garisnya biasanya garis lurus tapi mengikuti arah kontur. Sebenarnya masih banyak contoh arsiran di luar sana, tapi yang kita pelajari. Nah, sekarang kita praktek gambar. Kalian kalau gambar, coba dikeluarkan buku gambarnya. Jadi nanti kalian bikin yang pertama pilihlah status bidang 3 dimensi yang kamu suka, yang kalian suka. Lalu kalian arsir kayak begini misalnya. Lalu dari bentuk 3 dimensi kalian tadi kalian kembangkan menjadi bentuk nyatanya. Kalian boleh mau bikin mau bikin HP, gambar HP, mau bebas.
Jadi minggu depan bawa tugas lagi, kumpulkan, tak nilai, tak masukkan nilainya. Juga terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.